Bab 1944. Aku menunggu. 1. Setelah berpisah dengan Angelin, Belatimu dan wanita lain, Mileye kembali ke Qingzhou sekali lagi. Dengan pedang biru gaib, seluruh alam semesta agak kecil baginya. Pergi kemanapun mau. Di depan aula istana, Tango Tuoba memandang Mileye, apakah kamu akan pergi lagi? Mileye mengangguk. Setelah hening sejenak, Tango Tuoba berkata, hati-hati. Mileye tersenyum dan berkata, kamu juga. Setelah selesai berbicara, dia dengan lembut memeluk Tango Tuoba, meletakkan tangannya di perut bagian bawah Tango Tuoba, dan berkata dengan lembut, jangan terlalu khawatir tentang anak, aku akan kembali lebih sering di masa depan, dan kita akan bekerja lebih keras ya. Tango Tuoba memutar matanya ke arah Mileye, dan pipinya sedikit merah. Mileye mencium bibir merah cerah Tango Tuoba, lalu berkata sambil tersenyum, saat aku kembali, kita akan terus punya anak. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke langit. Tango Tuoba melihat ke ujung langit, matanya berangsur-angsur menjadi gila. Tidak bersama setiap hari, perasaan itu lebih kuat. Di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedangnya. Matanya sedikit tertutup. Selama periode waktu ini, dia bertemu banyak teman yang dulu, dan dia sangat tersentuh. Dunia di depan sangat mengasyikkan, tetapi jangan lupakan jalan yang telah kamu lalui. Banyak orang seharusnya tidak menghilang begitu saja dari kehidupan mereka. Terutama mereka yang telah membantu diri mereka sendiri. Tidak ada yang harus dilupakan. Jantung. Sampai saat ini, Mileye tidak mengerti satu hal. Jangan lupakan niat awal, nyatanya sangat sulit. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bertanya dengan ragu, menara kecil, aku telah belajar banyak kali ini, mengapa pedang Taoku tidak menembus? Apakah ada yang salah? Masalah? Menara kecil berkata, majikan muda, mungkin otakmu salah. Wajah Mileye langsung menjadi hitam. Menara kecil menghela nafas dengan suara rendah, majikan muda, kamu hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hidup. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan pedang Taomu. Apakah kamu kentut? Aku punya perasaan bahwa pedang Tao harus juga ditingkatkan. Mileye. Menara kecil berkata lagi, namun, tidak ada salahnya. Karena kamu tahu masalahmu sendiri. Mileye berkedip, sedikit bingung, aku menyadari ada apa denganku. Menara kecil bertanya balik, tidakkah kamu menyadari bahwa akhir-akhir ini kamu sedikit terombang-ambing, dan ingin menetap? Mileye sedikit mengernyit, apakah aku melayang? Setelah lama hening, menara kecil berkata, kamu bercanda. Kamu bermain dengan menara, apakah itu menarik? Mileye berkata dengan serius, menara kecil, apakah menurutmu aku mengambang? Menara kecil berkata dengan marah, di bawah 3 pedang, kamu tidak terkalahkan, di atas 3 pedang, 1 lawan 1, apakah kamu mengatakan itu? Mileye mengangguk, ya. Menara kecil berkata, bukankah kalimatmu mengambang? Katakan padaku, di antara ketiga pedang itu, siapa yang bisa kamu ubah? Mileye berkata, apakah menyombongkan diri adalah kejahatan? Menara kecil membeku. Mileye berkata, karena itu tidak melanggar hukum, apa salahnya aku menyombongkannya? Ada apa? Setelah hening lama, menara kecil berkata, kamu jauh lebih baik dari Tuan. Dalam hal tidak tahu malu dan tidak tahu malu, kamu benar-benar lebih baik daripada biru. Mileye tertawa, menara kecil, aku pernah mengatakan bahwa di dunia ini, hal yang paling penting adalah wajah ini. 1 wajah, tetapi 100 nyawa. Tertawa di luar, menangis di dalam, tertawa di dalam, menangis di luar.
Wajah ini adalah hal yang paling tidak dapat diandalkan di dunia, apa gunanya? Menara kecil. Mileye tersenyum dan berkata, ini seperti memohon istrimu di dunia, orang yang tidak tahu malu tidak akan pernah kekurangan istri. Menara kecil mendesah dengan suara rendah, majikan muda, aku sedikit khawatir. Mileye sedikit bingung, apa yang kamu khawatirkan? Menara kecil berkata, Tuan sudah sangat tidak tahu malu, dan kamu, yang tahu lebih baik dari guru, kamu tidak tahu malu, kamu sama sekali tidak malu. Sekarang, aku sedikit khawatir tentang masa depan anak-anakmu. Di masa depan, majikan muda betapa mengerikannya mewarisi tradisi luar biasa kakek nenekmu yang tak tahu malu. Mileye. Menara kecil hendak berbicara, pada saat ini, ruang hampa di depan Mileye sedikit bergetar, dan saat berikutnya, seorang pria keluar. Itu adalah ketua gedung dari loteng kecil. Ketua gedung loteng kecil berkata dengan suara berat, Tuan Muda Ye, tanah makam dewa ingin menjebak dan membunuhmu. Mileye sedikit mengernyit, jebak aku. Ketua gedung loteng kecil mengangguk, tanah makam dewa tidak bisa keluar, jadi mereka ingin memikatmu ke tanah makam dewa, dan memenggal kepalamu. Mereka. Mileye tiba-tiba berkata, Master tingkat dewa kuno mereka tidak bisa keluar. Ketua gedung loteng kecil mengangguk, ya, ada batasan hukum tertinggi. Sudut mulut Mileye sedikit melengkung. Ternyata master level dewa kuno tidak bisa keluar. Ketua gedung dari loteng kecil berkata lagi, jadi, mereka ingin membujukmu ke tanah makam dewa dan kemudian membunuhmu. Mileye berkata, mereka pasti ingin menyerang orang-orang di sekitarku. Ketua gedung loteng kecil mengangguk dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, aku di sini, aku hanya tahu Ravindra Lee dan Penatua Oliver dari Istana Sengok. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Saat muncul kembali, masyarakat Mileye sudah berada di Istana Sengok. Begitu dia sampai di Istana Sengok, seorang lelaki tua muncul di depannya. Lelaki tua itu menatap Mileye, aku sudah lama menunggumu. Mileye tersenyum dan berkata, tanah makam dewa. Bersambung. Bab 1945. Aku menunggu. 2. Lelaki tua itu mengangguk, aku ingin mengundangmu ke tanah makam dewa sebagai tamu. Kedua temanmu juga ada di sana. Jika kamu pergi, mereka akan kembali. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana statusmu di tanah makam dewa? Pria tua itu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye punya pikiran. Pedang terbang langsung di antara alis lelaki tua itu. Tidak langsung membunuh orang tua itu, tetapi mengunci jiwa orang tua itu. Tidak hanya itu, Mileye berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Cici. 4 pedang terbang tiba-tiba, tidak jauh di depannya. Ruang sekitarnya tiba-tiba meledak, dan kemudian, 4 orang berbaju hitam muncul di depan Mileye, dan sebelum ini 4 orang bisa bereaksi, 4 pedang terbang sudah memasuki alis mereka. Langsung taklukkan 5 orang. Mileye menatap lelaki tua di depannya, dan berkata sambil tersenyum, sekarang, beritahu orang-orang di tanah makam dewa untuk membiarkan mereka melepaskan temanku dalam waktu setengah jam, jika tidak, maka aku akan menukar nyawa kalian berempat dengan nyawa mereka berdua, 2 untuk 4, aku pikir itu sepadan. Orang tua itu menatap Mileye, pada saat ini, hatinya ketakutan. Dia adalah puncak orang suci tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak bisa memblokir pedang Mileye. Kekuatan pemuda di depannya ini benar-benar menakutkan. Salah perhitungan.
Mileye tiba-tiba berkata lagi, apakah ada pertanyaan? Orang tua itu menatap Mileye, apakah kamu berani pergi ke tanah makam dewa? Mileye tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya. Bang! Tubuh fisik lelaki tua itu langsung meledak, hanya menyisakan jiwanya, dan pedang terbang yang tertancap di jiwanya masih ada, belum hilang. Mileye menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, beritahu tanah makam dewa dan biarkan mereka melepaskanmu, jika tidak, aku akan membiarkan kalian berlima menghilang dari dunia ini langsung. Ya, kamu boleh coba. Lihat aku berani tidak. Setelah lelaki tua itu terdiam sesaat, dia merentangkan telapak tangannya, dan jimat transmisi suara tiba-tiba menyembur dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, ruang hampa di atas kepala Mileye tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang pria paruh baya alam ilusi muncul di atas kepala semua orang. Master tingkat dewa kuno. Namun yang datang bukanlah tubuh utama, melainkan hanya seberkas bayangan alam ilusi. Melihat pria paruh baya ini, pria tua itu dan yang lainnya di sampingnya memberi hormat dengan cepat, sapa Master Yu. Di langit, Master Yu menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye gemetar dan muncul tepat di seberang Master Yu. Dia memandang Master Yu dan berkata sambil tersenyum, lepaskan dia. Master Yu berkata, kamu adalah orang pertama yang sangat membenci tanah makam dewaku. Mileye menatap Master Yu, biarkan dia pergi. Master Yu berkata, mengapa kamu tidak datang ke tanah makam dewaku? Mileye melambaikan lengan bajunya. Di bawah, penguasa tanah makam dewa terbang keluar. Jiwa spiritual hilang. Mileye berkata, biarkan orang pergi. Master Yu menatap Mileye, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa di sebelah kanannya terbelah, dan keluarlah Oliver dan Ravindra Lee. Mileye melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang yang mengunci lelaki tua itu dan yang lainnya segera menghilang. Orang tua itu dan yang lainnya buru-buru mundur ke belakang Master Yu. Ketika mereka melihat Mileye, mata mereka penuh ketakutan. Di langit, Master Yu menatap Mileye, orang-orang tanah makam dewaku tidak akan mati sia-sia. Kamu membunuh tanah makam dewa satu orang, tanah makam dewa penuh denganmu. Mileye tersenyum dan berkata, aku menunggumu. Master Yu lambat laun menjadi alam ilusi. Dan lelaki tua itu dan yang lainnya di belakangnya mundur dengan cepat. Saat ini, Ravindra Lee dan Oliver berjalan di depan Mileye. Saat Oliver hendak mengatakan sesuatu, Mileye tersenyum dan berkata, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kalian, itu bukan salah kalian. Seharusnya aku yang menyalahkan diriku sendiri, bukan kamu. Aku akan mengurus semuanya, dan kamu bisa tinggal di istana Sengong. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di ujung langit. Di pintu masuk tanah makam dewa, cahaya pedang Tao tiba-tiba jatuh, cahaya pedang menghilang, dan seorang pria muncul di pintu masuk. Orang yang datang adalah Mileye. Mileye melihat ke lubang bintang putih, dia berbalik, dan pada saat ini, 4 lelaki tua yang dia lepaskan sebelumnya baru saja tiba. Dia memiliki pedang biru gaib, jadi kecepatannya secara alami lebih cepat dari lawan. Melihat Mileye, wajah keempat lelaki tua itu langsung berubah. Orang tua itu buru-buru berkata, Mileye, apa yang ingin kamu lakukan? Mileye tersenyum dan berkata, bunuh. Orang tua itu berkata dengan marah, Mileye, tanah makam dewaku telah memenuhi perjanjian untuk membebaskan orang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mileye sedikit mengernyit, apakah aku melepaskan semuanya? Aku hanya melepaskanmu. Pria tua itu memelototi Mileye,
lalu mengapa kamu menghentikan kami? Mileye tertawa, apakah kita musuh? Orang tua itu berkata, tentu saja. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Mileye, kamu. Mileye tersenyum dan berkata, karena musuh, seharusnya tidak ada salahnya aku membunuh musuh, kan? Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang terbang muncul di tangannya. Dia melirik ke lubang bintang putih di kejauhan. Tempat ini berjarak 100 kaki dari sana. Jangan katakan aku, Mileye, tidak baik hati. Aku izinkan kamu berlari 100 kaki dulu. Orang tua itu menatap Mileye. Mileye, kamu akan mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Mileye tersenyum dan berkata, ada seseorang yang pernah mengatakan hal yang sama kepadaku. Namanya Wendirto, dan sekarang, rumput di kuburannya sudah setinggi 10 kaki. Wendirto bersambung.